Sama-sama menyembah Tuhan. Dan saya mau ngajak kita untuk bersama-sama memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan di Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita malam hari ini, Bapak Ibu saudara terkasih, itu Tuhan mau dan sanggup memulihkanmu. Sekali lagi, Tuhan mau dan sanggup memulihkanmu. Ya, saya akan bacakan langsung bagi kita semuanya. Dari ayat yang pertama di sini diceritakan tentang seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil lutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, puji Tuhan. Sebagaimana tadi tema firman Tuhan, Tuhan mau dan sanggup memulihkanmu. Ya, di sini diceritakan seorang yang penyakit kusta. Ya, yang datang ke hadapan Tuhan berlutut dan memohon bantuannya serta berkata demikian, "Kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini seorang sakit kusta ini, Bapak Ibu kalau mau tahu, penyakit kusta adalah penyakit yang menimbulkan kulit bersisik. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang najis dan dianggap berbahaya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena apa? Karena dapat menular. Selain itu, penyakit kusta itu adalah diasingkan di tengah-tengah masyarakat. Dan terlebih lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan oleh medis. Tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang yang mengalami penyakit kusta ini tidak ada lagi pengharapannya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga di saat dia tahu Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit apapun, dia datang kepada Tuhan Yesus. Saat dia mendengar Tuhan Yesus ada di kampungnya, di dekat di daerahnya, dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Orang yang penyakit kusta ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan sedang terkasih, adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat. Karena apa? Penyakitnya tadi menular. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa orang yang penyakit kusta ini dia sudah mengalami putus pengharapan sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang dapat menolongnya. Tetapi di saat dia mendengarkan, saat dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya, sanggup menyembuhkannya, dia langsung datang kepada Tuhan. Dikatakan di sini, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa malam hari ini Tuhan mau dan sanggup memulihkan keadaan kita, sebagaimana orang kusta ini. Dan apa yang dilakukannya sehingga dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan? Dia datang dan berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut itu menyatakan tentang kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hatinya, dia datang kepada Tuhan. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan di sini, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Perkataan "kalau engkau mau" itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu adalah suatu pengakuan bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya, bahwa Tuhan berdaulat atas sakit penyakitnya. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak marah-marah dengan penyakitnya, tapi dia datang, "Tuhan, kalau engkau mau." Terserah Tuhan sebenarnya. Tapi di situ dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. "Kalau Tuhan mau, engkau sanggup menyembuhkanku, engkau sanggup mentahirkanku." Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengakuan ini adalah sebuah pengakuan yang menyatakan imannya bahwa Tuhan sanggup memulihkannya, menyembuhkannya. Jadi
Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Tuhan mau dan sanggup menyembuhkan kita. Asalkan kita seperti orang kusta ini, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak datang kepada yang lain. Apapun yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, mungkin tidak ada lagi pertolongan, tidak ada yang sanggup menolong kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita belajar, mari datang kepada Tuhan. Kita melihat bahwa orang kusta ini, dia berkata kepada Tuhan, kalau engkau mau, dia mengaku kedaulatan Tuhan, engkau dapat mentahirkanku. Ini adalah sebuah ungkapan iman, pengharapan, permohonan, dan keyakinan. Dia percaya kalau Tuhan sudah mau, kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, pasti kesembuhan terjadi, pentahiran itu terjadi. Karena tidak ada yang sanggup menolongnya selain daripada Tuhan Allah. Para medis atau siapapun tidak ada yang bisa menolong yang penyakit kusta ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Olehnya dia berkata, kalau Tuhan mau, engkau sanggup mentahirkanku. Ya. Dan apa respon daripada Tuhan kepada orang ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Di ayat yang ke-41 di sini dikatakan, maka tergeraklah hatinya, tergeraklah hati Tuhan Yesus ya, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah kau tahir. Tuhan kita baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus tidak memandang penyakit, Tuhan Yesus tidak memandang persoalan, Tuhan Yesus tidak memandang latar belakang. Jika hati Tuhan sudah tergerak, jika hati Tuhan sudah tersentuh, dia akan melakukan kehendaknya. Karena sebelumnya penyakit kusta ini berkata, jika Tuhan mau. Dia tidak memaksa, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berserah kepada kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan di sini Tuhan berbicara, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan mau, Bapak Ibu jemaat Tuhan, memulihkan setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Tuhan mengasihi siapapun, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tahu penyakit kusta adalah sebuah kutuk. Iya. Penyakit kusta tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Sehingga di saat orang penyakit kusta ini sudah hilang pengharapan, tidak ada yang sanggup menolong dia, dia datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan si Tuhan. Dengan hal itu hati Tuhan tergerak dan kesembuhan terjadi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang yang penyakit kusta ini? Kita perhatikan kembali di ayat yang ke-42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi saat Tuhan sudah bertindak, menyatakan kedaulatannya, apapun Tuhan bisa lakukan, kesembuhan terjadi. Itu pergi dengan peringatan keras. Ada yang Tuhan inginkan bagi orang yang mengalami kesembuhan, khususnya penyakit kusta ini. Dikatakan di sini ayat 4, ingatlah, janganlah engkau mengurtakan apapun tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya, setelah dia mengalami kesembuhan, Tuhan menyuruh orang sakit kusta ini supaya menunjukkan dirinya kepada imam. Kenapa harus kepada imam, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Karena dalam perjanjian lama, imamlah yang menentukan seorang penyakit kusta sembuh atau tidak. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlu kita datang kepada hamba Tuhan. Ya, untuk mendoakan kita ya. Dan juga di sini ada juga yang Tuhan katakan bahwa perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya, persembahan apa yang harus dibawa? Itu ada dijelaskan di Imamat pasal 14. Bagi orang yang mampu, jika sudah mengalami kesembuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa di ayat ke-10 di pasal Imamat pasal 14 ayat 10 di sana dikatakan bahwa seorang sudah mengalami kesembuhan dari sakit kusta harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, 3/10 epa tepung yang terbaik, serta 1 log minyak. Itu adalah persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan karena sudah mengalami kesembuhan. Tapi bagi orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang miskin, yang kurang mampu, dikatakan di ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di ayat 21 di sana, 1 ekor domba jantan, 1/10 epa tepung terbaik, 1 log minyak, 2 ekor burung tekukur atau merpati sesuai dengan kemampuannya.
Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di saat kita sudah mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita perlu mengucap syukur, membawa korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita miliki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini di Imamat pasal 14, bisa dibaca nanti di situ satu pasal membahas tentang penyakit kusta. Ya, jadi apa yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada Tuhan di saat kita mengalami kesembuhan perlu kita persembahkan, kita bawa korban syukur kita. Selain itu Bapak Ibu jemaat Tuhan di ayat yang ke-45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang itu terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Di saat orang kusta ini mengalami kesembuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, selain dia membawa korban persembahan yang terbaik yang dia miliki dipersembahkan kepada Tuhan melalui hamba Tuhan, dibawa ke gereja atau kemanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan, tempat yang sudah dipersiapkan, dia juga bersaksi. Dia tidak tinggal diam Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap saya dan saudara pada malam hari ini, apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita belajar dari dari penyakit kusta ini, seorang sakit kusta ini. Mungkin ada persoalan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tidak bisa saudara selesaikan, tidak ada yang mampu menolong kita. Mungkin pintu tertutup, mungkin saudara terikat dengan narkoba, free sex, atau apapun yang tidak bisa ditolong orang lain. Mari datanglah kepada Tuhan. Tuhan mau, Tuhan tidak menolak kita. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau mentahirkan, Tuhan mau menolong saya dan saudara. Apapun menjadi penyakit, pergumulan, persoalan kita pada hari-hari ini, mari datanglah kepada Tuhan. Mari datang dengan kerendahan hati, serahkan seluruhnya kepada kedaulatan Tuhan. Mari gerakkan hati Tuhan, jamah hatinya, pegang kakinya sampai Tuhan tergerak. Datanglah kepada Tuhan. Di saat Tuhan sudah bertindak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi. Karena apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jauh dari apa yang kita rindukan, jauh dari apa yang kita pinta dan harapkan, Tuhan sanggup melakukannya. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, dan juga yang sudah menciptakan saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada malam hari ini menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari, apapun menjadi pergumulan persoalan kita, sebesar apapun pergumulan kita, jangan pernah putus asa. Sebagaimana penyakit kusta ini, masyarakat menolaknya. Tidak ada yang bisa menerimanya, dia dikucilkan karena penyakit itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan menular. Tidak ada yang bisa menolongnya. Mungkin saat ini tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada lagi tempat pengharapan kita selain Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan, jangan datang kepada manusia. Mari mohon belas kasihan Tuhan. Mari merendahkan diri di depan Tuhan. Akuilah kedaulatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami, tapi mari datang memohon pertolongan Tuhan. Dan percayalah, di saat kita datang kepada Tuhan, Dia mau dan Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memulihkan saya dan saudara. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, di saat kita sudah menerima pertolongan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Mari bawa persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mari ceritakan dan saksikan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Karena di saat kita menyaksikan kebaikan kemurahan yang Tuhan sudah kita terima, bahwa semakin banyaklah jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Ini menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besarlah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup. Kami percaya Allah kami mampu melakukan segala perkara yang ajaib bagi kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan perkasa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kami supaya kami terus datang kepada Tuhan, supaya kami terus berpengharapan kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu.
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu telah memberkati kami ya Bapa Surga, bahwa Engkau selalu hadir untuk memberi kesembuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami tak berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, juga melalui hambanya Evangelis Rima Listeti Boru Simamura STH. Beliau telah menyampaikan saudaraku kisah seorang kusta, di mana penyakit kusta itu adalah orang yang diasingkan dan dijauhi oleh banyak orang. Namun oleh karena belas kasihan Tuhan melihat dia, karena dia yang datang memang kepadanya, ketika dia lewat saudara-saudara sekalian, lalu Tuhan menyembuhkannya. Saya mau sampaikan bahwa Yesus adalah penyembuh yang luar biasa, yang memiliki belas kasihan yang luar biasa. Maka oleh karena itu jangan pernah ragu kepada kuasa Tuhan. Bukankah saudara-saudara sekalian dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan bahwa Ia sendiri telah menanggung seluruh dosa kita, dipikulnya di dalam dirinya, dan juga oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Artinya bilur-bilur darah Yesus yang telah tercurah di Bukit Kalvari dapat menyembuhkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Khususnya buat orang-orang yang menelepon saya tentang COVID. Di Batam ini ada beberapa orang yang menelepon saya. Ada juga suami istri, juga dari Bekasi, ada juga dari Semarang, juga dari Medan, dan terlalu banyak orang yang nelpon saya mengenai COVID ya. Tapi saya nggak usah sebut melalui media ini. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terbeban dan saya selalu bawa dalam doa. Dan puji Tuhan, berita terbaru tadi sore saya telepon bahwa sudah lumayan. Puji Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Dan melalui media ini saya berdoa untuk saudara, dan kapanpun Anda buka ini, dan kalaupun juga ada di antara saudara yang saat ini demam-demam dan Anda pikir itu COVID, saya akan berdoa supaya itu tidak COVID dan akan sembuh malam ini juga. Bapak, saya berdoa, kami berdoa untuk orang-orang yang penyakit COVID saat ini, yang diponis oleh dokter COVID. Saya berdoa Tuhan saat ini, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan penyakit yang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, si kusta berkata, kalau Tuhan sebenarnya mau menyembuhkan saya bisa sembuh. Lalu Tuhan juga menyembuhkan karena belas kasihan. Dan kuasa Tuhan juga akan menyembuhkan saudara yang penyakit paru-paru, penyakit asam lambung, penyakit apa saja pun, dan juga penyakit asma, kanker, juga penyakit saraf terjepit, dan berbagai macam. Semua bisa dilenyapkan oleh Tuhan. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian. Olehnya, saat ini Tuhan mau menyembuhkanmu dan terima kesembuhan. Saya berdoa Tuhan buat mereka semua yang memiliki penyakit apapun. Kami berdoa penyakit tumor, kanker, stadium 4, penyakit ginjal yang sudah cuci darah, penyakit apapun. Saya berdoa Tuhan Yesus, bukankah Engkau memiliki belas kasihan? Oleh karena itu, sembuhkanlah mereka yang menonton saat ini. Sembuhkanlah Bapa Surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat saudara-saudara yang saat ini merasa rumah tanggamu bagaikan kapal pecah atau sedang berantakan, saya mau katakan Tuhan mau memulihkanmu saat ini. Yesus melihatmu dari surga. Terus juga buat saudara yang akan memasukkan anak-anaknya untuk kuliah dan sekolah yang bingung, ya saat ini saya berdoa, kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara tentang pemulihan ekonomi. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa buat mereka yang saat ini Tuhan bermasalah dengan rumah tangga, diambang perceraian. Saya berdoa pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan ekonomi mereka. Mungkin mereka Tuhan susah menyekolahkan anaknya, Tuhan tolong. Bahkan juga Pak Surgawi, saya berdoa Tuhan kiranya Kau menolong. Mungkin juga ada di antara mereka yang susah untuk membayar kredit rumah, kredit mobil, kredit
Honda, kredit yang lain Bapak, terlilit hutang, saya berdoa pulihkan Bapak surgawi. Kalau di Alkitab ada juga yang kau pulihkan ya Tuhan orang yang berhutang, pulihkanlah. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan oleh Tuhan saat malam hari ini. Di Alkitab ada janda seorang hamba Tuhan. Ya, ketika meninggal dunia suaminya pendeta itu, lalu mereka terlilit hutang sampai penagih hutang mengambil anaknya menjadi buron. Tetapi Allah mengasihi mereka, melipat gandakan berkat apa yang mereka miliki. Sampai itu mereka miliki adalah minyak sedikit dalam buil-buil, dan dituang terus sampai hutangnya bisa terbayar melalui Nabi Elia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Nabi Elisa, oleh karena itu saya mau katakan, kalaupun Anda saat ini terlilit hutang, rasanya tidak bisa membayar lagi dan tidak ada jalan keluar, saya mau katakan jangan pernah pikirkan bagaimana Allah untuk menolongmu, tetapi percayalah bahwa dia punya sejuta cara untuk menolongmu, karena dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, saat ini buat mereka yang terlilit hutang, Tuhan tolong mereka Bapak surgawi, buka jalan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surgawi, Engkau adalah Allah pemulih kami, terpujilah Engkau Bapak surgawi. Haleluya. Bapak kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, khususnya yang pernah memberikan berkat ke gereja ini, yang sampai saat ini juga ada ya Tuhan Yesus yang mendanai juga mengenai musik. Saya berdoa Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Para sponsor-sponsor, Engkau berkati mereka Tuhan, yang pernah memberi berkat apapun usaha bisnisnya, Tuhan kiranya menolong mereka. Engkau campur tangan, khususnya sahabat saya Tuhan dari Singapura ya Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami untuk para penonton. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada saudara. Saya berterima kasih karena saudara terus mengikuti program kami ini, dan terus malam ini saya ucapkan terima kasih buat Ibu Dina So yang telah mengikuti dan juga para audiens lainnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian telah diberkati oleh Tuhan melalui doa kami dan juga khotbah-khotbah yang disampaikan. Kiranya saudara-saudara sekalian Bapak Ibu mau membagikan video ini di beranda FB saudara, di IG, di cerita maupun juga di grup-grup lainnya. Ketika saudara membagikannya dan mereka sahabat saudara juga mendengarkannya, maka mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana saudara diberkati malam hari ini, dan tentunya saudara telah memiliki kesegaran jiwa, hati yang tenang dan teram, damai, dan Bapak Ibu Saudara akan bisa tidur dan nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Kami dari semua kru anggota Gereja Kebirau Indah Kota Batam mengucapkan selamat malam, salam damai, salam sukses, shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.